Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 ingin memaparkan atau mempresentasikan terkait penugasan tugas besar mata kuliah perancangan antarmuka pengguna. Di sini saya sendiri Muhammad Fathul Ibad akan memaparkan terkait pemaparan materi terkait pendefinisian masalah, bagaimana cara kami menemukan atau menentukan solusi untuk permasalahan tersebut, dan juga justifikasi kami dengan solusi yang kami tawarkan oleh desain aplikasi yang kami buat. Di sini itu kami mengusung aplikasi Gojek. Nah, untuk alur pemaparannya sendiri, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana saya mendapatkan masalah, bagaimana cara saya mendefinisikan hal tersebut itu sebagai masalah. Yang ketiga, bagaimana saya menentukan solusi untuk permasalahan yang saya usung, serta justifikasi saya terkait solusi yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu saya juga akan membahas terkait prinsip 10 usability heuristik yang terdapat pada desain yang kami bangun. Oh iya, eh, saya juga akan menampilkan terkait implementasi HTML CSS yang sudah saya buat berdasarkan referensi dari prototype yang sebelumnya sudah kami rancang gitu. Oh iya, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas satu dari ketiga masalah yang didefinisikan. Nantinya untuk masalah-masalah yang lain mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pertama, bagaimana saya mendapatkan sebuah permasalahan gitu. Jadi saya melakukan wawancara dengan memberikan narasumber pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjurus pada kekurangan pada sebuah aplikasi. Dalam konteks ini tuh aplikasi Gojek. Jadi narasumber yang saya wawancarai itu tuh mengeluhkan bahwa ketika dia awal-awal menggunakan aplikasi Gojek ini tuh, dia cukup kebingungan ketika ingin mengakses fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Gojek gitu. Maksudnya di sini tuh mungkin fitur GoPay. Lalu dari wawancara tersebut saya menemukan bahwa salah satu masalah utama adalah kenyamanan dan kecepatan dalam mengakses fitur pada aplikasi Gojek itu terutama fitur GoPay. Nah, masalah ini tuh kami definisikan sebagai masalah usability, yaitu kemampuan pengguna untuk menggunakan sebuah aplikasi dengan mudah dan juga efektif. Masalah usability seringkali menjadi kendala yang penting dalam perancangan antarmuka pengguna gitu atau user interface. Nah, karena ini tuh berkaitan dengan experience atau pengalaman dari si user itu sendiri, baik pengalaman dari segi kenyamanan maupun kecepatan gitu ketika menggunakan aplikasi. Mungkin di sini saya akan menunjukkan gitu bagaimana user saya kebingungan gitu terkait untuk mengeksplor fitur dari GoPay. Jadi, ini tuh merupakan tampilan dari aplikasi Gojek yang asli gitu. Di sini tuh fitur GoPay itu menu GoPay ini tuh disediakan tiga tombol yaitu bayar, top up, dan juga explore gitu. Nah, eh, fitur explore ini tuh untuk mengakses fitur lain dari dari fitur GoPay itu sendiri gitu, seperti GoPay Later, misalnya terima uang atau dan lain-lain gitu, fitur GoPay yang lainnya. Nah, user saya itu kebingungan eh, ketika ingin meng ketika ingin mengakses fitur lainnya dari GoPay ini gitu karena di sini hanya bertuliskan tombol explore saja atau fitur explore saja yang mana user saya secara yang notabene orang awam gitu dia kurang paham terkait explore ini itu buat apa. Nah, sehingga ketika dia ingin mengakses fitur GoPay yang lainnya, yang terpikirkan oleh dia itu bukan menekan tombol explore ini melainkan dia melakukannya secara manual melalui kolom pencarian ini gitu. Sehingga itu kan cukup memakan waktu gitu. Nah, dalam menentukan solusi dari permasalahan ini tuh kami mempunyai dua buah opsi yang eh, kami ajukan kepada user yang diwawancara gitu. Opsi yang pertama itu dengan mengubah fitur explore ini tuh menjadi
fitur lainnya gitu. Dengan acuan seperti yang kita lihat pada halaman yang saya tunjukkan ini. Di sini itu kan menunjukkan fitur-fitur dari aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan lain-lain gitu. Nah, lalu di sini ada tombol lainnya gitu kan. Secara tidak langsung, mungkin sebagai orang awam itu dia mengetahui bahwa tombol lainnya ini tuh merupakan fitur lainnya dari aplikasi Gojek itu sendiri. Nah, solusi pertama kami menawarkan bahwa untuk merubah fitur explore ini menjadi lainnya gitu dengan asumsi seperti barusan. Dan asumsi bahwa user mengetahui bahwa lainnya ini tuh untuk mengakses fitur-fitur lain dari GoPay ini sendiri gitu. Lalu untuk solusi yang kedua gitu di sini kami menawarkan untuk menciptakan sebuah pintasan dengan cara mengeluarkan fitur-fitur yang terdapat pada GoPay gitu ke halaman home gitu nah kami rasa hal ini tuh dapat membuat pengalaman pengguna itu menjadi lebih efisien dan juga cepat gitu. Secara kan pintasan atau shortcut itu tuh berkaitan dengan kecepatan gitu. Nah, eh kayak jadi berikut ini merupakan tampilan atau desain dari solusi kedua yang kami tawarkan. Kami mengeluarkan fitur-fitur yang berada pada menu explore tersebut kepada halaman utama gitu. Kami mengeluarkan semua dengan menambahkan tombol untuk mengexpand gitu. Dengan cara mengkliknya kita bisa mengakses fitur-fitur lain dari GoPay gitu. Seperti ini mungkin. Nah, seperti yang saya katakan, hal ini tuh tentu saja dapat mempercepat interaksi yang dilakukan oleh user untuk menggunakan fitur-fitur GoPay. Karena kan kita tidak perlu beralih ke halaman lain untuk mengakses fitur-fitur ini. Dan hanya di halaman home saja kita sudah bisa dapat mengakses fitur-fitur ini gitu. Nah, berdasarkan feedback yang kami terima dari user gitu, terkait opsi 1 dan opsi 2 gitu, user kami lebih cenderung dipermudah dengan adanya opsi yang kedua gitu. Karena hal ini tuh berkaitan dengan kecepatan seperti yang saya katakan berkali-kali. Ketika opsi 1 itu dia menekan tombol ini, menekan tombol explore ini diganti dengan lainnya, tetap harus beralih ke halaman lain gitu untuk mengakses fitur GoPay. Sedangkan untuk solusi yang kedua ini, di user dipermudah atau dipercepat dengan cara mengeluarkan fitur-fitur yang ada pada halaman lain ke halaman home gitu. Nah, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan solusi kedua yang kami rancang gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip heuristik menurut Jacob Nielsen yang terdapat pada desain yang kami rancang gitu. Di sini saya hanya akan membahas dua prinsip yang terdapat pada desain ini. Untuk prinsip-prinsip lainnya mungkin akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada eh, penerapan flexibility and efficiency of use. Nah, penerapan yang kami lakukan pada desain yang kami rancang ini adalah dengan menyediakan pintasan-pintasan yang dapat mempercepat interaksi yang dilakukan oleh user pada saat menggunakan aplikasi, sehingga pengguna tidak mesti berpengalaman untuk dapat menggunakan aplikasi dengan fleksibel dan efisien. Nah, ini tuh eh, berbanding lurus dengan fitur atau dengan solusi kedua yang ditawarkan gitu. Karena alih-alih menyimpan semua fitur itu di dalam halaman yang berbeda gitu. Nah, di sini tuh kami menyediakan pintasan yang dapat mempercepat interaksi yang dilakukan oleh user pada saat menggunakan aplikasi. Nah, sehingga pengguna itu tidak mesti berpengalaman untuk dapat menggunakan aplikasi secara fleksibel dan juga efisien itu. Mungkin itu untuk heuristik yang pertama gitu. Untuk heuristik yang kedua itu kami mengusung aesthetic and minimalist design. Untuk penjelasannya,
desain yang estetis dan minimalis itu dapat membantu memudahkan komunikasi antara desainer dan pengguna gitu. Saat desain hanya berisikan informasi yang relevan, maka pesan yang ingin disampaikan oleh kita mungkin sebagai seorang desainer itu dapat tersampaikan dengan lebih jelas dan tepat sasaran. Lalu hal ini juga dapat membantu pengguna untuk lebih memahami tujuan dan pesan yang ingin disampaikan oleh desainer. Nah, dalam desain minimalis, setiap elemen itu memiliki peran penting dan tidak terdapat informasi yang tidak perlu atau tidak relevan itu untuk ditampilkan. Nah, hal ini tuh mungkin dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik atau user experience pengguna yang lebih baik karena tidak terlalu tidak terlalu membingungkan untuk pengguna gitu karena banyaknya informasi yang tidak relevan. Lalu eh, sama seperti desain prototipe yang kami rancang ini, tampilan home ini tuh hanya berisikan fitur-fitur penting aja yang ada pada aplikasi Gojek gitu. Seperti fitur GoRide mungkin sebagai fitur utama. Lalu untuk GoPay-nya itu yang ditampilkan hanya fitur Pay, Request, dan Top Up sebagai fitur utama gitu. Nah, hal ini tuh dapat meminimalisir informasi yang tidak relevan dan memastikan bahwa bahwa tujuan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini tuh dapat tercapai dengan lebih efektif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi HTML dan CSS yang saya kerjakan gitu dengan referensi desain Figma yang sudah kami rancang sebelumnya. Di sini pertama saya membuat tampilan halaman utama atau home gitu. Untuk pemilihan warnanya, mungkin ini referensi yang saya gunakan dari prototipe yang sudah kami rancang sebelumnya. Untuk dari segi pemilihan warna itu sendiri, kami menggunakan warna asli dari aplikasi Gojek yang sebenarnya gitu. Karena menurut kami dari komposisi warna sudah cukup baik gitu. Ini HTML yang saya rancang dan juga ini acuan yang saya gunakan. Mungkin ini untuk lebih jelasnya. Ini acuan yang acuan yang saya gunakan. Lalu selanjutnya saya membuat halaman detail dari transaksi. Untuk acuannya saya mengacu pada halaman berikut. Nah, ini acuan yang saya gunakan. Untuk segi layouting atau sama pemilihan warna dan lain-lain itu kami gunakan dari aplikasi aslinya. Dan yang terakhir itu saya membuat halaman Pay gitu. Nah, berikut ini merupakan halaman Pay yang saya kerjakan. Untuk acuannya saya mengacu pada halaman Pay berikut. Nah, ini dari desain Figma-nya dan ini HTML yang saya kerjakan. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut ke rekan saya, Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Pasariandi. Di sini saya sebagai anggota dari tim yang diketuai oleh Fatul Ibad. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa justifikasi mengenai masalah yang diselesaikan oleh desain yang telah saya buat dan juga bagaimana alur solusinya. Untuk bagian presentasi saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama dimulai dari masalahnya apa. Poin kedua, justifikasi mengenai mengapa saya mengambil masalah tersebut. Yang ketiga, solusi dari masalah yang telah saya pilih dan juga alurnya mengenai desain saya yang telah saya buat. Dan yang keempat, mengenai ketepatan desain saya dengan 10 usability heuristic yang telah ada. Yang pertama dimulai dengan masalah. Ketika saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, saya lebih mengutamakan 3 hal.
yaitu kenyamanan seseorang menggunakan aplikasi Gojek ini. Yang kedua, kecepatan dalam seseorang menggunakan aplikasi Gojek ini. Dan yang ketiga, seberapa aman seseorang dalam keamanan yang ada dari sistem Gojek ini. Saya juga lebih mengutamakan seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai hal-hal di bidang IT untuk lebih mendapatkan suatu perspektif atau point of view yang lebih fresh, yang lebih umum, di mana seperti yang kita ketahui umumnya umumnya populasi orang-orang tidak mempunyai pengetahuan yang lebih dalam mengenai bidang IT. Dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber saya mendapatkan beberapa hal. Beberapa masalah lainnya telah diambil dan diselesaikan juga oleh rekan-rekan saya. Dan di bagian saya lebih mengutamakan hal yang lebih concern ke keamanan seseorang ketika menggunakan aplikasi ini, yang juga bersinggungan dengan kenyamanan dan juga kecepatan seseorang dalam menggunakan aplikasi ini. Dan masalah yang saya tangani adalah bagian verifikasi PIN sebelum melakukan transaksi atau hal apapun yang akan menyebabkan jumlah saldo yang seseorang miliki di dalam akun mereka untuk berubah, baik itu bertambah ataupun berkurang. Nah, dengan status quo-nya di saat ini di aplikasi Gojek ini, ketika seseorang ingin menyelesaikan suatu transaksi, hal yang mereka dapat lakukan adalah menggunakan PIN dan hanya menggunakan PIN. Lalu saya melakukan beberapa research dengan aplikasi lainnya yang memiliki fungsi yang sama atau memiliki fitur-fitur yang sama dengan fitur GoPay di dalam aplikasi Gojek. Dan saya memilih beberapa, yang satunya yang paling besar yaitu OVO, di mana bisa melakukan fingerprint scan untuk melakukan final verification sebelum melakukan transaksi. Nah, di sini saya memilih untuk menambahkan fingerprint verification dan juga Face ID sebelum menyelesaikan suatu transaksi. Dan ada beberapa hal mengapa saya melakukan hal ini. Dengan beberapa research yang telah saya lakukan, menurut Dr. Nalin Asanka Gamegedara, yang merupakan salah satu senior researcher di dalam bidang cybersecurity dari Universitas La Trobe, mengatakan bahwa fingerprint login should be a secure defense for our data, but most of us don't use it properly. Peneliti menemukan bahwa di antara pengguna Touch ID, mayoritas masih menggunakan kode login yang lemah, terutama PIN 4 digit di aplikasi yang mereka katakan, dan di kasus Gojek ini PIN 6 digit. Hal ini juga berlaku di antara orang-orang yang tidak menggunakan Touch ID. Ketika seseorang hanya dilimit oleh satu pilihan, yaitu PIN, maka seseorang hanya mempunyai dua pilihan untuk mengingat PIN tersebut. Yang pertama, membuat PIN yang lemah sehingga dapat diingat, atau kedua, membuat PIN yang sudah diketahui oleh orang tersebut, baik itu PIN itu sama dengan aplikasi lainnya. Contohnya, PIN di GoPay sama dengan PIN di OVO, sama dengan PIN bank mereka pada contohnya, yang juga menurunkan sekuritas mereka secara overall. Nah, di sini kami ingin memberikan pilihan lain, option lain kepada seseorang ketika mereka ingin melakukan transaksi. Dengan melakukan Face ID dan Touch ID, yang mana menurut Dr. Nalin Asanka juga mempunyai keamanan yang lebih tinggi, dikarenakan biometrik yang merupakan Face ID dan juga Touch ID memiliki penyimpanan data yang berbeda, di mana apabila seorang menggunakan PIN, maka cara untuk verifikasinya atau autentikasinya ada dua. Yang pertama, mengirimkan kode PIN yang benar ke dalam device Anda, di mana device pengguna, di mana dalam device pengguna akan melakukan submit PIN dan akan dilakukan match apakah PIN itu benar atau tidak. Yang kedua, melakukan send setiap kali submit suatu PIN ke server dan akan dilakukan match
di server apakah PIN itu benar atau tidak dan mengembalikan autentikasi kembali ke device pengguna. Hal ini tidak secure. Mengapa? Karena proses perjalanan data tadi, baik itu dari server ke device atau dari device ke server, itu tidak secure atau memiliki potensial untuk tidak secure dikarenakan aplikasi Gojek ini sering digunakan di tempat-tempat publik, di mana orang-orang lebih sering menggunakannya di akses point WiFi yang publik seperti WiFi McDonald, WiFi Starbucks, dan lain-lainnya yang memiliki potensial yang lebih tinggi, yang memiliki resiko untuk diretas dan dihack. Perbedaannya dengan biometrik ini, biometrik data disimpan di device pengguna, di mana Touch ID dan Face ID telah ada di sistem handphone atau sistem Android atau iPhone pengguna, di mana aplikasi hanya akan mengirimkan request autentikasi ke sistem handphone, dan handphone akan melakukan autentikasi seperti biasanya dengan melakukan fingerprint atau Touch ID, di mana setelah itu digunakan akan dilakukan, dan setelah match atau tidak dikirim kembali ke aplikasi untuk autentikasi dan verifikasi tanpa adanya data yang keluar atau masuk dari device atau handphone pengguna. Nah, hal tadi merupakan masalah dan juga justifikasi dari mengapa saya memilih dan menangani hal ini. Touch ID dan Face ID juga dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya mengenai solusi dan alur. Nah, untuk solusi dan alur dapat dilihat sekarang merupakan tampilan yang telah saya kembangkan di HTML. Dengan skill HTML saya yang terbatas, saya dapat setidaknya melakukan pengembangan yang mirip dengan desain Figma. Nah, di layar ini terdapat beberapa hal. Yang pertama ada PIN dan Face ID yang bersebelahan, menandakan dan salah satunya menyala dan salah satunya tidak, menandakan Anda hanya dapat memilih satu antara sama lainnya, di mana Anda dapat memilih PIN atau Face ID dan dapat kembali ke PIN. Nah, di bawah ada tombol fingerprint yang sangat besar dibandingkan PIN dan Face ID. Mengapa fingerprint disimpan di sini? Alasan mengapa fingerprint disimpan di sini karena kebanyakan orang ketika menggunakan handphone pasti melakukan navigasi menggunakan jempol. Dan jempol seorang pengguna berdasarkan research lebih sering berada di bagian bawah layar dari device pengguna tersebut, sehingga kami meletakkan fingerprint di sini. Dan juga mengapa kami meletakkan fingerprint di sini karena juga beberapa handphone memiliki sensor fingerprint yang terletak di bawah tombol fingerprint ini, sehingga memudahkan dan mempercepat proses scanning fingerprint untuk beberapa device. Nah, lalu setelah melakukan scan fingerprint atau melakukan scan Face ID atau dengan input PIN pada contohnya di sini, dan setelah hal ini terjadi, maka akan langsung terselesaikannya autentikasi dan verifikasi tersebut dan dilakukannya transaksi. Nah, selanjutnya untuk 10 usability heuristics, saya memiliki beberapa. Yang pertama, visibility of system status. Visibility of system status ini dapat dilihat dari desain Figma yang telah saya kembangkan. Nah, di sini dapat dilihat ketika seseorang melakukan Face ID, ada perintah gently move your head to complete the circle. Dengan asumsi device menggunakan bahasa Inggris, maka device akan menunjukkan scanning dengan merubah warna dari outer circle yang asalnya hijau menjadi kuning. Dan apabila terjadi kesalahan, akan berubah menjadi merah dengan message identify mismatch Face ID. Hal ini menunjukkan status sistem dan menerapkan heuristik pertama, yaitu visibility of system status. Dan yang kedua, match between system and real world, di mana instruksi dan icon harus berbentuk sesuatu yang sudah familiar dengan pengguna. Di sini untuk fingerprint kami memiliki sensor fingerprint,
dimana icon fingerprint ini memiliki dapat juga dikenal secara universal sebagai icon fingerprint. Dan di sini juga ada Face ID, dan juga untuk flash kami menggunakan logo lighting. Hal ini menerapkan heuristics yang kedua, yaitu match between system and real world. Yang ketiga, user controlled freedom. Dari user control freedom ini kami memberikan 3 pilihan, yaitu pin, Face ID, dan fingerprint, yang memberikan kontrol dan kebebasan bagi pengguna untuk memilih yang mana yang ingin mereka gunakan. Dan yang keempat, consistency dan standards. Consistency dan standards di sini yang kami gunakan, yang pertama dikarenakan suatu device pasti memiliki bahasa yang tersendiri. Contoh, ada orang yang menggunakan device mereka dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris, tetapi kami menyamakan semua dari device itu dengan Face ID dan juga fingerprint, dengan perbedaannya mungkin di bagian instruksi, di mana dengan bahasa Indonesia akan sentuh sensor sidik jari Anda, dan di bahasa Inggris akan touch the fingerprint sensor, tetapi memiliki nama fingerprint verification dan Face ID verification yang sama untuk standar konsistensi penamaan dari fitur. Selanjutnya ada error prevention. Error prevention ini di mana dapat dikatakan dengan avoiding slips by providing helpful constraint dan good default. Di sini tidak ada settings untuk merubah default way untuk melakukan autentikasi, tetapi kami memaksakan defaultnya sebagai PIN, sehingga tidak akan terjadi ketidaksengajaan, terjadi scanning sensor fingerprint atau terjadi Face ID scan dengan tidak sengaja. Maka kami defaultkan ke PIN. Nah, selanjutnya ada recognition return recall. Recognition recall ini kami terapkan dengan peletakan tombol, di mana peletakan tombol ini ada di PIN dan Face ID yang menandakan hanya memilih salah satu sama lain, dan juga selanjutnya ada fingerprint yang diletakkan di sini dengan alasan-alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada flexibility of efficiency use. Di sini kami dengan efisiensi dan flexibility use kami terapkan di fingerprint verification ini, karena verification fingerprint ini memiliki fleksibilitas juga dan efisiensi yang cukup tinggi dibandingkan PIN ataupun Face ID verification. Nah, selanjutnya ada aesthetic and minimalist design. Nah, dapat dilihat dalam desain yang telah kami kembangkan memiliki desain dan juga estetik yang cukup minimalis. Tidak ada info clutter, tidak ada hal-hal yang dapat membuat pengguna bingung atau hal lainnya. Semuanya jelas, semuanya concise, dan semuanya minimalis. Selanjutnya, help user recognize, diagnose, and recover from error. Recover from error di sini kami terapkan juga di dalam Face ID ini, dimana ring ini akan menandakan errornya apa dan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk fingerprint verification dikarenakan kami belum terapkan, tapi kami harapkan akan diterapkan, adalah dimana bagian hijau ini di dalam fingerprint verification ini akan berubah jadi merah ataupun kuning berdasarkan dari errornya apa, lalu perubahan juga dari message instruksi yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir, help and documentation, di mana dikatakan di dalam 10 usability heuristics menurut Jacob Law, yaitu keep it concise, a list of concrete steps that are needed to be carried out. Instruksinya harus jelas, instruksinya harus membantu, dan tidak complicated. Nah, kami terapkan juga di instruksi yang ada dari setiap fitur yang kami gunakan, baik itu masukkan PIN GoPay, baik itu gently move your head to complete the circle, identify or mismatch Face ID, atau touch the fingerprint sensor. Nah, dengan ini saya telah menunjukkan bahwa hasil fitur Face ID dan juga fingerprint scan ini memenuhi 10 usability heuristics. Dan juga saya juga telah menjelaskan mengenai masalah apa yang telah saya ambil, justifikasi mengenai masalah yang saya ambil, dan juga solusi apa yang saya kembangkan, dan juga alur dari solusi tersebut. Sekian dari saya, Raditya Pasya Haryandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Ramadan dari kelas 2A dan 4 Teknik Informatika dengan NIM 21152418. Saya dari kelompok 2A2 yang diketuai oleh Muhammad Fatul Ibad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar perancangan antarmuka yang telah kami kerjakan dalam beberapa minggu terakhir. Ada beberapa poin penilaian dalam tugas besar perancangan antarmuka praktikum ini, yaitu poin pertama ada penerapan user centered design terhadap produk disertai justifikasi berupa feedback dari user. Selanjutnya ada kompleksitas permasalahan, itu merupakan poin yang kedua. Poin ketiga ketepatan solusi yang diajukan, dan poin terakhir atau yang keempat yaitu menerapkan 10 prinsip usability heuristic. Nah, langsung saja pada poin pertama, yaitu penerapan user-centered design terhadap produk, disertai justifikasi berupa feedback dari user. Nah, pada penerapan ini, ada beberapa tahap yang telah kami lakukan ketika akan membuat desain tersebut. Jadi, tahapannya ada tahapan research, selanjutnya analisis, setelah melakukan analisis, ada desain awal, dan yang terakhir itu testing. Uh, Poin tersebut bisa dibilang sebagai gambaran besar yang telah kami lakukan untuk menerapkan user-centered design pada produk. Pada poin pertama yaitu research, yaitu kami melakukan interview atau wawancara kepada user untuk menentukan atau mendapatkan permasalahan yang dialami oleh user. Jadi kami memberikan beberapa pertanyaan kepada user sehingga user bisa memberikan respon uh, sesuai dengan keinginan atau permasalahan yang dialami oleh user tersebut. Nah, itu pada tahapan research itu untuk menentukan masalah. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kami melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada atau terhadap poin yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut. Jadi, kami melakukan analisis untuk menentukan poin mana saja yang dianggap penting atau poin yang mana saja yang penting untuk diterapkan pada desain. Jadi kami melakukan analisis terhadap hasil tersebut sehingga kami telah mendapatkan 3 poin yang akan kami terapkan, yang telah kami terapkan pada desain. Selanjutnya setelah research kita melakukan analisis. Nah, analisis di sini juga termasuk solusi. Jadi tadi merupakan analisis permasalahan. Selanjutnya yaitu analisis solusi, yaitu hmm, solusi apa yang dapat kami tawarkan kepada user atau kepada pihak terkait mengenai permasalahan yang telah ditentukan atau telah didapatkan sebelumnya. Jadi di sini kamu melakukan analisis terkait solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya pada desain awal. Desain awal di sini yaitu prototype, berupa prototype. Jadi seperti tampilan gambaran awal terhadap gambaran awal terhadap solusi yang telah kami tentukan. Jadi solusi yang telah kami tentukan tersebut kami terapkan pada desain. Nah, setelah desain awal, kami melakukan testing atau seperti uji coba kepada user. Jadi kami melakukan uji coba kepada user dengan meminta user memberikan feedback terhadap apa yang telah kami kerjakan. Feedback di sini kami memberikan berupa pertanyaan dan pernyataan kepada user dan juga hasil prototipe desain awal yang telah kami kerjakan tersebut. Nah, setelah mendapatkan hasil atau feedback dari user, uh,
kami bisa menyimpulkan atau ya kami bisa menyimpulkan bahwa hasil yang telah kami kerjakan pada desain awal bisa dibilang sepenuhnya diterima oleh user karena hasil dari feedback menunjukkan bahwa hasil tersebut bisa dibilang sudah baik. Jadi user merasa permasalahan yang dialaminya sudah bisa terselesaikan. Selanjutnya pada poin kedua yaitu kompleksitas permasalahan. Kompleksitas permasalahan didapatkan dari hasil pertanyaan yang diajukan kepada user. Nah, pada bagian saya mendapatkan permasalahan yaitu tidak adanya user mengeluh karena tidak adanya pembagian antara income dan outcome yang ada pada aplikasi Gojek. Jadi beberapa orang mengeluh terhadap permasalahan tersebut dikarenakan mereka tidak tahu eh, kapan dan apa saja pengeluaran dan pemasukan yang telah terjadi ketika mereka menggunakan aplikasi. Nah, hal tersebut menyulitkan mereka untuk mengontrol keuangan mereka karena tidak adanya fitur yang menyediakan outcome dan income pada aplikasi. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu ketepatan solusi yang diajukan. Nah, dari permasalahan yang telah saya sebutkan sebelumnya, nah untuk solusi yang diberikan yaitu kami membuat fitur yang mana fitur tersebut bisa digunakan oleh user untuk melihat pemasukan dan pengeluaran yang telah terjadi. Tidak hanya itu, user juga bisa melakukan filter ketika menggunakan fitur tersebut. Filter yang kami berikan pada desain atau pada aplikasi yaitu filter berdasarkan tanggal, filter berdasarkan service, dan filter berdasarkan tipe. Filter berdasarkan tanggal di sini jadi user bisa melihat riwayat apa saja yang telah mereka lakukan, riwayat transaksi apa saja yang telah diterima oleh user dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 7 hari, 30 hari, 90 hari. Selanjutnya filter berdasarkan tipe. Nah, jadi filter berdasarkan tipe ini user bisa memilih antara ingin melihat income, income saja, atau melihat outcome saja, atau melihat semuanya. Jadi ada 3 pilihan, all, income, dan outcome. Nah, untuk filter berdasarkan service sendiri, kami belum menentukan apa saja yang terdapat di dalam filter berdasarkan service tersebut. Jadi untuk solusi yang kami ajukan sepertinya sudah sangat sesuai dengan permasalahan yang telah didapatkan. Jadi pada permasalahan user mendapatkan atau mengeluh tidak adanya pembagi atau fitur outcome untuk ya fitur outcome dan income. Jadi user tidak bisa mengecek pengeluaran atau transaksi apa saja yang telah mereka lakukan. Memang sebelumnya di Gojek itu sendiri ada fitur history, tapi itu mencakup keseluruhan. Jadi tidak ada pembagi antara income dan outcome. Nah, di sini kami menawarkan adanya fitur tersebut. Jadi pemasukan dan pengeluaran diketahui secara langsung. User bisa mengecek. Dan juga itu bakalan memberikan manfaat tersendiri bagi user. Jadi user bisa mengetahui dan mengelola keuangan mereka. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu penerapan 10 prinsip usability. Nah, pada poin ini saya akan menjelaskan prinsip recognition rather than recall dan prinsip help and documentation. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu recognition rather than recall. Pada prinsip ini terdapat quotes. Design should never say, look at me.
It should always say, "Look at this." Berdasarkan quote di atas dapat diartikan bahwa eh, pentingnya merancang sebuah interface yang mudah dikenali daripada harus merancang interface yang membuat pengguna mengingat suatu informasi atau tindakan dari interface tersebut. Nah, implementasi dari recognition rather than recall telah kami terapkan pada prototipe yang telah kami buat. Di antaranya, pada penggunaan icon dan penamaan yang sesuai dengan fitur. Di sini dapat lihat pada icon motor dengan penamaan GoRide, icon mobil dengan penamaan GoCar, icon sendok dan garpu pada penamaan GoFood, dan fitur-fitur lainnya yang sesuai dengan icon yang penamanya sesuai dengan icon yang digunakan. Selanjutnya yaitu tampilan layout yang simple dan terstruktur dengan baik. Nah, bisa dilihat tampilan layout yang kami berikan terstruktur dan tertata dengan baik. Dan juga tampilan ini juga bisa dibilang simple karena tidak terlalu banyak hal mengganggu yang membuat tampilan menjadi rumit. Selanjutnya ada penggunaan warna, kombinasi warna untuk memberikan kesan visual sehingga pengguna lebih mudah mengingat atau desain tersebut memiliki ciri khas tersendiri jadi si user tersebut bisa mengingat dengan mudah. Nah, penggunaan warna di sini didominasi oleh putih dan hijau. Dan juga serta ada warna biru pada fitur GoPay. Nah, pada prinsip ini juga menyatakan bahwa lebih baik untuk menyediakan petunjuk atau informasi yang jelas dan mudah diakses untuk membantu pengguna mengingat atau mengenali apa yang harus dilakukan daripada mengharapkan pengguna tersebut untuk mengingat-ingat informasi yang penting pada aplikasi atau desain yang diberikan. Selanjutnya pada help and documentation. Di sini juga terdapat, pada prinsip ini juga terdapat quotes, "Documentation is a powerful tool that enables us to communicate with our users, and it's our responsibility to use it effectively." Nah, tujuan utama dari prinsip ini yaitu untuk membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem perangkat lunak dengan efektif. Dengan membaca help and documentation tersebut, pengguna dapat mempelajari fungsi-fungsi yang ada pada sistem dan juga bisa mengetahui kemungkinan jika terjadi adanya permasalahan ketika menggunakan aplikasi. Jadi, pengguna bisa membaca atau membuka help and documentation untuk mengetahui solusi dari permasalahan tersebut yang terjadi pada aplikasi. Nah, di sini juga telah kami terapkan dengan adanya fitur help and documentation pada aplikasi. Secara umum, documentation and help ini harus mudah diakses. Jadi kami meletakkan help di sini pada tampilan home atau tampilan awal yang mana ini merupakan tampilan utama dalam aplikasi Gojek ini. Jadi ketika membuka aplikasi, pengguna bisa langsung melihat fitur help. Dan jika terjadinya permasalahan dalam menggunakan aplikasi, pengguna bisa langsung membukanya. Nah, mungkin itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan mengenai 10 prinsip usability. Nah, untuk penjelasan poin-poin yang lainnya, yaitu di sini pada poin solusi. Jadi telah diterapkan solusi dan hasilnya berupa seperti ini.
Jadi di sini pengguna bisa memfilter seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada tiga tipe. Di sini ada tipe AL, tipe income, dan tipe outcome. Nah, untuk filter type sendiri yang berdasarkan date. Nah, di sini ada pilihan yaitu last days, last 30 days, dan last 90 days. Nah, jadi si pengguna bisa melihat 7 hari terakhir, 30 terakhir, atau 90 terakhir pemakaian atau penggunaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tugas besar kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.